Musyawarah pembangunan jembatan di Sungai Araricuh, warga tuntut dana proyek dibagikan. Musyawarah sosialisasi pembangunan jembatan Sungai Serakung yang digelar pada Senin malam 21 Juli 2025 berubah menjadi kericuhan. Agenda yang sedianya membahas pembangunan jembatan dari dana CSR Program Tanaman Kehidupan justru memanas setelah pemaparan dari pihak konsultan. Sejumlah warga menolak proyek tersebut. Bahkan sebelum rapat dimulai, Kepala Desa mengaku sempat mendapat intimidasi dan permintaan uang dari beberapa warga. Penolakan terhadap tuntutan itu memicu aksi protes hingga perusakan fasilitas desa. Kursi dibanting, suasana pun tak terkendali. Kepala Desa Sungai Ara Haryono SE menyebut insiden seperti ini bukan yang pertama. Namun setelah 7 tahun menahan tekanan, ia memilih menempuh jalur hukum agar kejadian serupa tak terulang. Jadi, kalau boleh tahu kapan dan di mana tepatnya kejadian dalam video tersebut terjadi? Itu terjadi di depan kantor Desa Sungai Ara, rapat pada tanggal 21 Senin, jam 10 malam lah kejadian tersebut di depan kantor Desa Sungai Ara. Kami di desa itu ada musyawarah sosialisasi tentang pembangunan jembatan Sungai Serakung melalui program CSR Tanaman Kehidupan. Yang saya undang masyarakat itu adalah menyampaikan tentang bangunan tersebut. Apa yang menjadi penyebab kejadian itu dan siapa saja pihak yang terlibat, Pak Wali? Jadi setelah kami pemaparan tentang jembatan Sungai Serakung itu dari konsultan, kemudian ada oknum-oknum masyarakat, mereka tidak setuju dibangun jembatan, uang itu minta dibagi-bagi kepada mereka. Ada juga sebelum rapat dimulai, mereka sudah mengintimidasi saya, meminta sejumlah uang kepada saya jika rapat ini ingin dimuluskan. Jadi saya tidak terima seperti itu. Makanya pas kejadian tersebut, saya ingin memaparkan ini bahwasanya diintimidasi terhadap saya, makanya mereka tidak terima seperti itu, maka protes dan membanting kursi, melempar kursi, dan melempar saya. Dan fokus saya, aset desa pun habis oleh mereka. Jadi apa langkah atau tindakan yang telah diambil oleh pihak desa atau pihak terkait setelah kejadian tersebut, Pak Oli? Kalau saya sebagai kepala desa, ini kejadian seperti ini, rapat-rapat sebelumnya pernah juga mereka membanting kursi di hadapan saya. Tapi saya tak pernah mengambil tindakan hukum karena saya ingin membina masyarakat saya. Tapi setelah saya menjabat ini lebih kurang 7 tahun saya menjabat, saya sudah cukup menahan diri terhadap oknum-oknum yang berbuat seperti ini. Maka hari ini saya tidak terima melakukan intimidasi dan meminta uang seperti itu. Kenapa begitu? Uang dari bantuan dari perusahaan itu memang khusus untuk dibangun, bukan untuk dibagi. Karena saya dari kepala desa ini bermohon kepada perusahaan untuk minta bantuan dana itu untuk membangun jembatan. Saya sudah melalui musyawarah sebelum saya mengajukan permohonan kepada perusahaan. Tapi setelah uang cair, ada sebagian oknum meminta uang program CSR Tanaman Kehidupan itu untuk dibagi kepada mereka. Saya tak terima seperti itu. Sama saja, saya bagi, saya tetap berhadapan dengan hukum uang itu. Karena uangnya tidak saya ajukan untuk permohonan jembatan, masa saya bagi sama mereka? Cuma saya tetap tempuh jalur hukum. Karena ini sudah keterlaluan terhadap saya. Izin Pak Wali, kalau boleh tahu kapan Pak Wali mau melaporkan pihak tersebut atas kejadian itu kepada pihak yang berwajib? Kita sudah buat lapor resmi pada tanggal 23 kemarin di Polres Pulau Lawan. Terima kasih Pak Wali atas keterangannya Pak Wali. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pembangunan jembatan Sungai Serakung sendiri ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendongkrak perekonomian warga.
Namun insiden ini menunjukkan masih perlunya peningkatan komunikasi dan kesepahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, tim Expos TV mengabarkan.